berbicara dalam menjawab pertanyaan dan minta tolong. Prasyarat dari bicara menjawab pertanyaan dan minta tolong adalah dia nyaman bersama dengan orang lain, dia mampu bercerita, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi. Ya. Ya, jadi apa sih latihan bicara dalam menjawab pertanyaan dan minta tolong? Suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami masalah dalam berhubungan sosial, ya, untuk isos dengan cara latihan menjawab pertanyaan dan meminta tolong orang lain ketika menghadapi kesulitan. Ya. Jadi latihan menjawab pertanyaan dan minta tolong. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia menghadapi kesulitan, dia ada masalah atau ketidaknyamanan, dia bisa menyampaikan ketidaknyamanannya itu kepada orang lain. Dan ketika dia butuh sesuatu, bantuan, dia bisa minta tolong orang lain tanpa menunggu orang lain itu datang. Ya, itu tujuannya. Karena kan rata-rata orang isos itu kan begitu, nggak bisa memulai pembicaraan, nggak bisa mengembangin, nggak mampu minta tolong, ya nggak diem aja padahal dia bermasalah loh. Ya, nah itu seperti itu. Nah alatnya gimana? Ya alatnya cuma ada orang yang diajak bicara saja, nggak banyak yang dibutuhkan. Ada lawan bicara. Ya. Nah sekarang langkahnya gimana? Nah, tentu langkahnya setelah ada orang maka buat kontra. Ya, buat kontra itu artinya apa? Bu, boleh nggak saya minta tolong? Nah, ya tak? Oh boleh. Apa? Minta tolong apa? Saya pengen pulang. Diteleponkan keluarga ya, nah kan minta tolong. Jadi kita contohin dulu, contohnya minta tolong itu seperti apa. Nah kalau latihan menjawab pertanyaan dan minta tolong yang satu paket itu pasti akan ada kamu akan dibantu untuk pulang. Tapi memang kamu tahu kenapa kamu dibawa ke sini? Coba diingat-ingat. Berarti menjawab pertanyaan. Nah, kalau dia nggak tahu maksudnya diceritain. Nah, biasanya orang yang dirawat di sini itu suka mengalami ini. Nah, kalau kamu bagaimana kalau kesulitan? Tapi biasanya sih kalau sudah tenang ya dia sudah mulai bisa. Oh, saya dengar suara Pak. Berarti dia bisa menjawab pertanyaan. Kalau bicara satu topik dan bicara dalam aktivitas kelompok sosialnya bisa, itu biasanya pas itunya nggak kesulitan. Ya, minta tolong dan menjawab pertanyaan. Karena sudah latih basicnya kan, tinggal mengemas menjadi sebuah cerita saja. Ya, ibaratnya kamu contohin dulu bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana meminta tolong. Habis itu dia disuruh untuk mencoba. Nah, semakin terbiasa dia bicara dengan orang lain dalam konteks minta tolong, maka semakin banyak dia akan menjawab pertanyaan. Pasti kan yang menolong itu akan bertanya ulang kan? Memang apa yang kamu inginkan? Gitu kan? Jawab kan? Terus kalau kamu pulang kamu mau ngapain? Menjawab lagi kan? Nah, memang apa yang kok terjadi? Nah, sehingga kalau membantu orang itu pasti akan nanya lebih ya. Mas, saya tolong dibeliin ke warung ya. Nah, beli apa? Pasti kan ada proses ya, bertanya dan menjawab pertanyaan ya.
Semakin sering pasien itu diajak bicara di dalam konteks menjawab pertanyaan dan minta tolong, maka semakin terbiasa dia untuk melakukan itu. Sehingga kalau ada masalah, ada kesulitan, pasti tidak akan kesulitan. Ya, kenapa? Pasien gangguan jiwa itu yang paling kena dampak itu hubungan sosial. Padahal kalau punya masalah harus diceritakan. Sementara dia nggak sanggup cerita, terus piye? Itu yang menjadi kegagalan kenapa orang gangguan jiwa itu sulit sembuh. Karena memang ada hindaya dalam melakukan hubungan sosial. Dia nggak sanggup minta tolong, apalagi menjawab pertanyaan. Dengan sering ditanya dan menjawab, maka akan meningkatkan keterampilan untuk menjawab pertanyaan. Ya, jadi di dalam latihan itu sebenarnya simpel ya. Semakin sering itu dilakukan, semakin dia akan menunjukkan perubahan. Ya, makanya saya bilang bahwa harusnya kalau sudah sampai SP2, ya bicara satu topik, pasien itu harus sering dikontakkan di sini atau dilibatkan TAK kayak tadi, supaya dia lihat orang, kalau orang itu perlu bicara, orang itu perlu minta tolong, orang itu perlu menjawab pertanyaan. Nah, itu sebenarnya arahnya. Ya, tidak dilatih tapi dibiarkan di dalam, dikunci. Bagaimana mau melaksanakan, kan gitu. Sama halnya kalau dia misalnya minta pulang, Bu, pulang saya kapan? Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang mendudukkan pasien itu, udah duduk, ditanya-tanya dia. Itu sebenarnya mengecek bahwa dia memang bisa menjawab pertanyaan. Ya, logikanya ya, orang yang ibaratnya memenuhi syarat untuk pemulangan itu pasti dia bisa menjawab apa yang menjadi tantangan dia. Ya, misalnya orang bertanya, memang kamu tahu apa yang mau kau lakukan di rumah? Dia pasti jawab, bukan malah lingak-linguk gitu kan. Memang apa yang terjadi di rumah sampai kamu kebawa ke sini? Biar nanti nggak kambuh lagi. Dia bisa, saya di rumah marah Pak, ini nggak bisa kan? Nah, jadi ibaratnya menjawab pertanyaan tidak tolong itu lebih kepada kemampuan memulai pembicaraan. Kan orang ISAS tidak bisa memulai pembicaraan kan? Nah, ini sebenarnya lebih mengembangkan pasien untuk memulai pembicaraan. Ya, atau ketika misalnya dia ditanya orang, dia mengembangkan pembicaraan. Jadi tujuan dari SP ISOS yang keempat ini lebih kepada satu, dia kalau ada kesulitan itu bisa mengatasi masalahnya, bisa minta bantuan orang lain, dan sekaligus menghilangkan tanda gejala ISOS yang tidak bisa memulai pembicaraan dan tidak bisa mengembangkan pembicaraan. Ya, itu.